إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم وسلك سبيلهم وسار على دربهم واقتفى خطاهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الأمور كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati dan akhwati fiddin rahimakumullah wa a'azzakumullah. Pertama-tama satu kebahagiaan yang kita rasakan pada pagi hari ini dengan satu kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita rasakan di dalam kehidupan, yaitu kenikmatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dihadiri oleh orang-orang yang beriman, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Washduriz dzikra wadnu minal imam innar rajula la yazalu yataba'adu anhuma hatta yu'akhkhara ila al-jannati wa in dakhala." Hadirlah kamu sekalian di dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Mengenai ucapan Rasulullah "Uhduriz dzikra" di sini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "Uhduriz dzikra" berarti kita disuruh atau diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah banyak hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Yang intinya sebenarnya sama. Tujuan daripada majelis ilmu adalah mengingatkan masing-masing orang yang hadir di dalamnya untuk memperbaharui setiap saat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya salah satu di antaranya adalah dengan menambah kualitas ilmu yang dimilikinya. Uhduriz dzikra, hadirlah kamu di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Wadnu minal imam, dan selalulah dekat dengan imam, yaitu orang yang membimbing kepada kebenaran. Karena yang dimaksudkan dengan al-imam, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid daripada ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksudkan dengan imam adalah orang yang diikuti karena ketakwaannya, orang yang diikuti fatwa-fatwanya,
sekaligus orang yang mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Ini beberapa definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang langsung saya gabungkan dalam satu kalimat. Jadi yang namanya imam itu pertama adalah orang yang memiliki ketakwaan. Yang ketakwaannya itu bisa dijadikan ikutan. Orang yang fatwa-fatwanya itu bisa diikut. Berarti seorang yang menjadi imam itu harus berilmu. Karena kata-katanya itu diikuti orang banyak. Kemudian orang yang dikatakan imam adalah orang yang mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah seluruh orang-orang yang saleh yang terdahulu, khususnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini ada dua perintah Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk selalu hadir dalam majlis ilmu. Yang kedua, kita disuruh untuk selalu dekat dengan orang-orang yang bertakwa, orang yang membimbing kepada kebenaran. Alasannya disebutkan di dalam akhir hadis, karena seorang laki-laki itu akan dijauhkan oleh setan dari keduanya ini. Dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa, sampai akhirnya dia diakhirkan masuk ke dalam surga. Meskipun mungkin dengan bekal keimanannya, meskipun mungkin dengan amal ibadahnya dia masuk ke dalam surga, tapi karena dia jauh dari dua hal ini, pertama dari majelis ilmu, kedua dari orang-orang yang membimbing kepada kebenaran, bisa jadi jatahnya masuk ke dalam surga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerja setan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dan selalulah bersama orang-orang yang jujur, yang benar dalam melaksanakan kebenaran. Ikhwan dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan satu kemuliaan dan kebahagiaan besar yang kita rasakan apabila kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong di antara orang-orang yang masih mencintai majelis-majelis ini. Karena di zaman sekarang ini, khususnya di masa yang sudah semakin jauh dari masa kehidupan Rasulullah SAW, di mana sunnah-sunnah Nabi sudah mulai ditinggalkan orang, bahkan sudah banyak ditinggalkan. Bahkan orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi sudah dianggap aneh. Pada saat itu yang namanya majelis ilmu pun menjadi tempat-tempat yang sudah dijauhi oleh orang banyak. Maka kalau kita termasuk di antara orang-orang yang masih mau menghadiri majelis-majelis ilmu, ini satu kesyukuran bagi kita. Selanjutnya dalam pertemuan pagi hari ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara, kita akan membahas persoalan yang akan kita bicarakan seputar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dakwah. Tapi sebelum kita membahas langsung kepada inti persoalan, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa yang dinamakan dengan dakwah, yang dalam bahasa Indonesia ini adalah ajakan, ya, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk beribadah kepada Allah, itu memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan pembawa misi dakwah itu sendiri. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika berbicara tentang dakwah, tentu yang dimaksudkan dengan dakwah ini adalah dakwah yang telah diemban oleh seluruh para nabi, khususnya oleh Rasulullah SAW. Jadi definisi dakwah yang dibawa oleh seorang muslim haruslah definisi dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ad-dakwah menurut definisi yang benar adalah ta'bidun nasi li rabbihim azza wa jalla. Ya, definisi yang ringkas sekali. Ta'bidun nasi li rabbihim azza wa jalla. Memperhambakan manusia
Artinya menjadikan manusia itu hamba-hamba atau budak-budak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dakwah yang diterangkan oleh para ulama yang dikatakan sebagai definisi dakwah para nabi. Karena setiap nabi itu diutus itu hanya punya satu tujuan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap periode umat seorang rasul yang mana semboyan yang dibawa oleh setiap para rasul itu satu, an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Inilah inti dakwah mereka yang dimaksudkan dengan ta'bidun nas li rabbih. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah peribadatan kepada tagut. Jauhilah peribadatan kepada tagut. Itu peribadatan kepada segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Qur'an akan kita dapatkan, dalam ayat yang terpisah-pisah, setiap nabi diutus itu selalu memiliki semboyan tersebut. An ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dengan lafaz yang berbeda-beda. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diucapkan oleh setiap lisan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah yang diemban oleh seluruh para nabi yang kemudian secara estafet itu dilakukan dan dilaksanakan oleh para pengikut nabi termasuk Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya, adalah merupakan dakwah yang hendak memperhambakan diri manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu adalah merupakan semboyan yang paling ditakuti oleh setan. Maka musuh dakwah manusia yang paling utama, bahkan dikatakan sebagai salah satu di antara kepalanya tauhid, ya, kepalanya sesembahan selain Allah adalah setan itu sendiri. Artinya dakwah yang benar, dakwah yang memfokuskan, menitik beratkan, mensentralkan ajakan untuk memperhambakan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dakwah yang paling ditakuti setan. Sekaligus juga merupakan dakwah yang akan bisa menyelamatkan para pengembannya itu apabila dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan tata cara yang dituhankan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya yang insyaallah nanti akan kita sebutkan satu persatu. Niscaya akan bisa memelihara diri manusia itu dari godaan-godaan iblis la'natullahu alaihi ajma'in. Dan kita akan membuktikan nanti bahwasanya dakwah para nabi yang juga dakwah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah dakwah yang paling selamat, artinya yang paling bisa memelihara pengembannya itu dari godaan-godaan iblis. Meskipun iblis itu paling takut kepada dakwah tersebut. Nah, sebelum kita masuk kepada persoalan yang berkaitan dengan dakwah, sini akan kita bacakan beberapa hal yang berkaitan tentang musuh dakwah kita, yaitu iblis la'natullahu alaihi. Kita akan sebutkan beberapa pekerjaan iblis di mana akan kita dapati bahwa seluruh bentuk-bentuk dakwah yang diemban oleh manusia selama tidak berporos pada inti dakwah para nabi pasti akan menjadi korban-korban rayuan iblis. Setiap dakwah yang tidak ditegakkan di atas poros
dakwah para nabi pasti akan menjadi makanan empuk dari iblis sallallahu alaihi. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya iblis la'atullahu alaihi telah mengucapkan satu sumpah. Di antaranya misalnya yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Sumpah yang akan menjadi mimpi buruk melainkan bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana iblis berkata, "Wa la ughwiyannahum thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku pasti akan menggoda dan berusaha menyesatkan manusia. Dan aku akan mendatangi mereka dari arah muka, dari arah belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan sungguh akan engkau dapatkan sebagian besar mereka termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Artinya akan didapati sebagian besar mereka itu orang-orang yang terjebak rayuan iblis. Sedikit di antara manusia yang selamat, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara manusia yang akan tergolong orang-orang yang bersyukur terhadap rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumpah iblis. Di mana sumpah ini diberlakukan oleh iblis kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Hijr, "Wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Akan aku upayakan agar seluruh manusia itu sesat semua, kecuali segelintir manusia yang memang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah kita lihat ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa iblis dengan segala bentuk jurus tipunya, dengan segala bentuk makarnya, berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai macam trik dan cara. Dan tidak ada manusia yang selamat melainkan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah." Seseorang di antara kamu tidak akan pernah masuk surga karena amal perbuatannya. La yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah illa bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat dan keutamaan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga tidak akan selamat dengan amal perbuatan kamu wahai Rasulullah?" "Wala, aku pun tidak akan selamat dengan amal perbuatanku sendiri. Illa ayyataghammaduni rabbi bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menaungi aku dengan rahmat dan keutamaan." Nah, di sini ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pukulan kunci telah diberikan oleh setan, bahwa godaan akan diberikan kepada siapa saja di kalangan manusia ini tanpa peduli siapapun dia. Dan tidak ada yang selamat dari mereka melainkan yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai para nabi seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada nabi-nabi yang lain pernah merasakan dahsyatnya godaan iblis. Kita bisa membayangkan ya ketinggian iman Adam alaihi salatu wassalam sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang diakui keunggulannya atas para malaikat dan diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tapi ternyata juga dia tidak lepas daripada godaan iblis yang pernah hampir menghancurkan dirinya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fawaswasa ilaihi syaitan berusaha menggoda
ada seperti yang disebutkan dalam surat, misalnya surat Taha, salah satu saja saya sebutkan ayat 120. Kemudian setan berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi, ya, maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon keabadian. Namakan dengan syajaratul khuldi, karena setan mengatakan kepada Adam, dengan memakan salah satu buah tersebut niscaya engkau tidak akan pernah mati. Maka dinamakan dengan syajaratul khuldi wa mulkin la yubla, dan kekuasaan alias kerajaan yang tidak akan pernah punah binasa. Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam karena sudah merasakan kenikmatan sorga, kenikmatan jannah pada waktu itu, ditawarkan sebuah keabadian. Tentunya akan menarik perhatiannya. Disinilah demikian halusnya tipuan iblis. Dia tidak menggoda Adam dalam bentuk godaan yang kasar, tapi dalam bentuk godaan yang halus berupa nasihat. Ya, kalau diistilahkan di dalam Al-Quran itu seperti nasihat. Saya ini hanya sebagai seorang penasehat saja. Ya. Itu disebutkan di dalam banyak ayat sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan Adam dari jannah. Dan salah satu di antara yang dikejar oleh iblis adalah agar aurat masing-masing keduanya itu terbuka. Adam dan Hawa. Kenapa? Karena aurat ini adalah merupakan perlambang kesucian seseorang, perlambang kesucian Adam dan Hawa. Ya, dan itulah yang hendak dicari oleh setan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Tujuan setan menggoda mereka adalah liyubdiyalahuma min auratihim, agar nampak aurat-aurat mereka. Maka itu berhasil dilakukan oleh setan. Adam dan Hawa tercampak dari jannah dalam keadaan tubuhnya itu terbuka auratnya seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai kepada ayat 22. Ya. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu godaan iblis yang telah melanda salah seorang di antara Nabiullah, yaitu Adam alaihissalam. Nabi lain yang pernah tergoda oleh setan adalah misalnya Nabi Musa. Tatkala beliau telah menjadi seorang nabi. Ya. Memang rayuan setan terhadap Nabi Musa itu tidak sempat menjadikan dia secelaka Adam sampai tercampak dari jannah. Tapi sampai beliau itu kesulitan mendapatkan orang yang akan menjadi gurunya, yaitu Khidir. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat muridnya itu lupa mengingatkan dirinya tentang ikan yang menjadi penunjuk jalan. Akhirnya keduanya tersesat seperti yang disebutkan dalam surat Kahfi ayat 63. Disebutkan di situ bahwa wama ansani illa syaitan an azkurah, tidaklah melupakan diriku melainkan setan. Jadi yang menyebabkan diriku lupa adalah setan. Setanlah yang menyebabkan dia lupa sehingga terkatun-katun. Dia perjalanan Nabi Musa dalam talabul ilmi, karena Nabi Musa pada waktu itu ada dalam pelajaran talabul ilmi untuk menjumpai Nabi Khidir. Ya. Nah, menurut pendapat yang paling benar, bagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad Nasiruddin Albani yang termaktub dalam biografi beliau, yaitu Hayatul Albani yang ditulis oleh Ibrahim Asy-Syaibani, itu bahwa Khidir itu adalah seorang nabi yang berbagai dalil yang beliau kemukakan. Dan tidak ada yang mengatakan Khidir itu bukan nabi, melainkan sebagian di antara kaum mereka, karena mereka mau menjadikan ini sebagai alasan bahwa ada seorang wali itu yang lebih alim daripada nabi. Contohnya siapa? Khidir. Nabi Musa saja belajar dari Khidir. Berarti seorang nabi bisa belajar dari wali. Ya, ini pendapat ini pertama dibantahkan dengan berbagai dalil. Ya, salah satu di antaranya adalah dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan Khidir, yang itu tidak bisa dilakukan melainkan dengan tuntunan wahyu. Ya, mana bisa seseorang itu membunuh orang lain dengan alasan saya mendapat karamat. Ya. Satu-satunya alasan seseorang itu boleh membunuh orang yang tidak berdosa kalau dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu. Hanya seorang nabi yang bisa melakukan itu.
Itu alasan, salah satu di antara alasan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Kalau hanya seorang wali, kalau dengan perantaraan karamahnya dia bisa membunuh seseorang, enak saja nanti. Ada orang ngaku dapat karamah, langsung tetangganya dibunuh. Kalau kebetulan di negara Islam bebas, nggak akan terkena pidana. Alasannya kenapa? Saya dapat karamah dari Allah bahwa orang ini nanti akan jadi gembong, perampok. Terpaksa saya bunuh waktu kecil. Ya, itu nggak bisa dijadikan alasan. Ya, tidak ada di jalan Islam itu orang yang mendapatkan, yakni apa istilahnya, kebebasan melakukan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal, melainkan Rasulullah atau Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi misalnya, kenapa Nabi itu menikahi istri lebih dari 4, padahal ya umatnya hanya diperbolehkan menikahi wanita 4 orang. Itu karena itu adalah merupakan kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang diharamkan bagi umatnya dan tidak diharamkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya yang ada dalam diri Nabi, misalnya contohnya darah Nabi. Itu ada dalam beberapa hadis disebutkan bahwa salah seorang di antara sahabat itu menghirup darah Nabi. Ya, ketika mencabut besi dari pipinya. Ada seorang sahabat yang meminum, yakni keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya semuanya sahih. Bahkan di dalam hadis Bukhari itu ada para sahabat itu yang menjilati ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hanya berlaku bagi Nabi saja dan tidak berlaku bagi yang lain. Ya, tidak bisa seorang itu dianggap wali, ya, soalnya karena keramat, ya, ludahnya itu dijilat. Waliyadzubillah, sebenarnya itu nggak ada. Ini hanya berlaku bagi Nabi dan tidak berlaku bagi yang lain. Dan itu nanti akan ada ini ya, pembahasan secara khusus tuh dibahas bagi mereka yang mempelajari ilmu usul fiqh. Ya, bisa nanti ada ini pembahasan yang sifatnya itu hal-hal yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalnya hal-hal yang nampak haram bagi umatnya dan tidak diharamkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada juga satu yang wajib bagi Nabi tapi tidak juga wajib bagi umatnya. Ya, misalnya salatul lail, ya, salat malam. Itu wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi umatnya. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan Allah, jadi kita kembali kepada persoalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga pernah tergoda setan. Tentu juga pernah menimpa dirinya ketika Nabi Musa yakni masih menjadi ya manusia biasa, belum diangkat sebagai seorang rasul. Ya. Misalnya itu disebutkan dalam surat 28 itu surat apa? Siapa yang biasa ngapal? Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa famata. Ya, ketika Musa itu yakni bertarung dengan salah seorang yang dianggap musuh karena berasal dari pengikut Firaun, Musa memukulnya sampai dia mati. Ya. Nah, setelah memukul sampai dia mati, Musa bukan lantas menjadi senang karena dia telah memukul orang yang merupakan musuhnya, pengikut Firaun. Tapi dia tahu bahwa perbuatan itu telah melampaui batas. Maka Musa mengatakan, sesungguhnya perbuatan ini adalah karena godaan setan. Sesungguhnya setan itu adalah merupakan musuh Allah, ya, musuh manusia yang nyata. Ini disebutkan ikhwan sekalian fiddin dalam kisah diri Musa alaihi salatu wassalam. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa para nabi meskipun mereka itu belum diangkat sebagai nabi, mereka adalah orang-orang yang terpelihara kehidupannya. Memang betul, sebelum diangkat sebagai seorang nabi, ya seorang nabi bisa saja sesat. Ya, tapi kesesatannya itu adalah yang terbaik dibandingkan orang-orang yang ada pada waktu dia hidup. Ya, Rasulullah juga dikabarkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, Allah mendapatkan kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan hidayah. Karena sebelum Rasul diangkat sebagai nabi, sebelum turun wahyu kepadanya yang membawa ajaran yang benar, betul beliau dalam keadaan sebagai seorang yang sesat. Tapi kehidupan beliau adalah kehidupan yang paling terpelihara dibandingkan manusia yang hidup di zamannya.
Ya Nabi Ibrahim juga pernah ya hampir-hampir menuhankan matahari, hampir-hampir menuhankan bulan, bintang. Tetapi semua itu masih dalam ruang lingkup keterpeliharaan. Di Nabi Musa juga demikian. Nah, tapi beliau pernah digoda setan sampai melakukan perbuatan yang sedemikian rupa. Dengan itu kita bisa memahami bahwa godaan setan itu betul-betul merupakan satu pekerjaan yang dilakoni setan tidak tanggung-tanggung. Bahkan satu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran yang menimpa seorang ulama besar di zaman Bani Israel yang bernama Bal'am ibnu Ba'urat. Itu sebuah kisah yang menjadi pelajaran terbaik bagi umat ini agar berhati-hati dari godaan iblis. Termasuk nanti dalam pembahasan kita adalah dalam mengemban misi dakwah kita yang kita tujukan kepada manusia.